Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Bagian akhir dari 4 prinsip tentang kehidupan ini akan kita bicarakan. Masih tetap dalam Mazmur 127 ayat 1-5 dengan subtema kita pada ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3 sampai ayat 5 dari Mazmur 127. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, pada bagian ini saya menyebutnya generasi. Sesudah yang pertama kita bicara properti, lalu security, lalu activity dan ekonomi. Sekarang kita bicara generasi. Nah, menarik sekali, apa ini generasi? Maka generasi adalah bagaimana sebetulnya sebuah keluarga memiliki keturunan yang terus mengharumkan nama, kan begitu? Ya, sehingga itu kan generasi menjadi harapan. Keluarga mengandalkan pada generasi, bangsa juga mengandalkan pada generasi. Generasi yang baik, generasi yang bermutu tentu akan memberikan masa depan yang bagus dan bermutu pula. Nah, tetapi menarik sekali ketika dikatakan sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Maka kita melihat saudara-saudara, generasi itu sebetulnya adalah hakikat dan kedaulatan Allah ada di dalamnya juga. Kasih karunia dan kemurahan Allah pada menyertai kita. Maka generasi sebetulnya bukan sekedar subur atau enggak subur gitu kan. Wah, dia banyak anak loh, subur. Wah, dia enggak punya anak loh, mandul begitu. Lah. Jangan terlalu sederhana begitu. Kalau Tuhan memberikan buah itu pada kandunganmu, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan buah itu dalam kandunganmu, juga jangan teriak-teriak. Nikmati dulu. Tuhan kan tahu kapan kau perlu. Ya. Dan itu pasti akan membawamu pada satu pemahaman-pemahaman yang utuh untuk semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Nah, jadi pertama yang perlu kita pikirkan bersama-sama, generasi itu adalah di tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya. Ia bisa memberi, ia bisa mengambil. Ia bisa mendorong, ia bisa menahan. Oleh karena itu, nikmati saja hidupmu, jalani bersama dengan Tuhanmu. Biarlah bagian dia tentang generasimu. Seringkali kita kusut dalam hidup ini memikirkan gak punya anak. Sampai akhirnya itu membuat kita stres. Sampai akhirnya itu membuat kita jadi masalah. Suami istri terancam kebahagiaannya. Menjadi kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Sehingga di dalam kondisi-kondisi seperti itu banyak ketidakadaan anak mengakibatkan efek domino, menumbuh kembangkan atau menimbulkan perceraian yang tidak pernah terselesaikan. Sehingga itu menjadi malapetaka di dalam banyak kehidupan keluarga-keluarga. Ini sangat mengerikan, saudara. Nah, itu harusnya betul-betul kita sadari bahwa generasi di dalam kehidupan keluarga Kristen atau orang-orang percaya, ya, itu bukan sekedar generasi penerus saja, tetapi bagaimana generasi penerus dalam arti kata marga atau fam atau keluarga. Tapi menjadi generasi pewaris iman dan penerus iman itu penting. Tapi itu yang seringkali diabaikan. Iya kan? Karena konsentrasi kita kebanyakan generasi penerus nama keluarga. Ya. Tuhan gak mau seperti itu. Itu sebab dikatakan ketika Tuhan terlibat. Artinya ketika Tuhan menolong, memimpin, menuntun, memelihara kita. Dan di dalam iman kepada dia. Di dalam takut akan dia. Kita mempunyai anak, maka saya percaya sekali kita akan memelihara anak itu juga di dalam takut akan Tuhan, bukan? Dan kelak menjadikan anak-anak itu anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, itulah dikatakan anak-anak, ya, generasi itu menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya apa, saudara? Anak panah di tangan pahlawan itu adalah tanda kemenangan. Pahlawan begitu memanah, musuh jatuh. Maka anak panah di tangan pahlawan itu tidak pernah tidak tepat sasaran. Ya, kecuali anak panah di tangan anak manja misalnya. Ya nggak jadilah, meleset sudah. Anak panah di tangan tukang pacul, ya nggak ngepas. Begitu kan? Kalau di tangan pahlawan istilahnya orang yang sudah jago berperang. Maka anak panah itu akan melejit, tancap pada sasaran. Jatuh korban dalam pengertian dia mampu mengalahkan musuh. Nah, itu sebab saya katakan tadi, bahwa anak-anak di dalam Tuhan yang menjadi takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, seperti anak panah yang melejit cepat menuju pada sasaran, menghancurkan musuh.
Maka anak itu akan memberikan rasa harum dan bangga pada orang tua. Jadi, ternyata keindahan dan kenikmatan berkeluarga, masa depan anak yang sangat indah ada di dalam orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga generasi menjadi satu generasi yang menyenangkan, bukan generasi yang kemudian menjadi justru berbalik. Generasi narkoba, generasi aut-autan, generasi yang menimbulkan keprihatinan, kengerian, kepahitan. Seringkali kita bilang, aduh Pak, anak saya begitu. Bagaimana ya caranya? Kita enak bilang bagaimana caranya sekarang ini. Kok sulit sekali ya? Kita enak bilang sulit sekali saat ini. Tapi bagaimana dulu? Di mana mungkin kita sudah ada satu waktu lalai mendidik anak-anak kita. Sehingga kemudian akhirnya muncul anak-anak yang tidak seperti kita bayangkan, tidak seperti kita inginkan. Tetapi kita yang lalai. Ya. Sehingga anak-anak sebetulnya menjadi korban daripada kelalaian itu. Nah kalau ini yang terjadi bagaimana nih? Maka itu yang saya katakan. Kembalilah kepada Tuhan. Memperbaiki supaya sungguh-sungguh. Kalau itu anak panah yang rusak kita anggap ya bisa diperbaiki. Lalu bisa dipakai untuk kemudian menghantam dan mengalahkan musuh. Kan begitu. Nah oleh karena itulah saudara. Generasi orang yang takut Tuhan selalu menjadi generasi pencipta masa depan. Bukan generasi penghancur masa depan. Mestinya bukan kalau orang Kristen betul-betul menjadi orang Kristen. Tercipta generasi begini. Tapi kenapa generasi anak muda kebanyakan rontok, tak karu-karuan? Saya pikir orang Kristen mesti maulah jujur ngaku gitu ya. Bahwa kita ini lemah kok sebetulnya. Jadi jangan euforia gitu loh, cerita-cerita iman hebat tuh, apa aja Tuhan haleluya. Teriakannya doang, saya suka bilang begitu ya, kencengan gitu. Tapi hidupnya sendiri tidak membuktikan kalau Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Ya, ngomong Allah Maha Kuasa, nipu kiri kanan jalan terus. Iya kan? Ngomong karunia-karunia Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tapi masih mata jelajatan duit, korupsi juga. Tilep sana, tilep sini juga. Mau apa kita ini? Maka saya selalu mengatakan jangan dibikin rumit lah kekristenan begitu ya, sederhana saja gitu. Dilihat dari hidupnya kayak apa, lihat aja generasinya nanti kayak apa. Ya, banyak orang teriak-teriak suci, teriak-teriak hebat begitu. Nah, anak-anak tidak haru-haruan gimana? Kadang-kadang saya pikir kita sebagai orang tua juga suka nggak fair gitu ya. Wah anak saya itu kalau nakal, waduh, saya marah sekali begitu. Gitu. Jangan begitu, bikin malu orang tua saja. Kadang-kadang saya pikir-pikir, ini anak jadi begitu gimana kan? Apa bukannya kita juga aset di sana? Iya kan? Karena itulah saudara pembentukan seperti ini kan harus penuh tanggung jawab kan begitu. Ya, walaupun secara psikologi orang bilang, ya namanya anak-anak Pak biasalah begitu kan ya. Nah, iya anak-anak biasa lah, kalau jadi sudah gede lalu kebiasaannya jadi masalah. Iya kan? Sehingga mendidik anak tidak sederhana dan saya berusaha untuk fair terhadap anak-anak saya. Untuk memperhatikan mereka dengan baik. Saya berusaha untuk dekat dengan mereka. Ya, saya tidak bisa atas nama pelayanan lalu mengabaikan mereka. Atas nama khotbah sana sini mengabaikan mereka. Iya kan? Atau atas nama cinta kasih memberikan seluruh apa yang mereka inginkan. Saya khawatir nanti mereka seperti anak panah yang bengkok begitu ya. Sudah anak tangan bengkok di tangan, bukan pahlawan lagi alamak. Sudah bengkok, gak pahlawan pula yang megang. Panas, syuk, balik, tap. Nangcep tangan kita atau kena dengkul kita, saudara kita yang jadi korban. Kita yang mana kita makan sendiri kan begitu. So why? Kenapa? Ya bisa-bisa. Kalau kemudian kita bermain sebetulnya di luar apa yang Tuhan tetapkan dan tidak dengan pertolongan dan kuasa Tuhan yang hebat itu. Ketika firman itu hanya kita manipulatif dalam kata-kata atau dalam bahasa, bukan dalam tindakan nyata. Sehingga anak-anak atau generasi kita tidak bisa mencontoh apa yang harusnya bisa mereka contoh dari kita. Kita tidak menjadi model, mau jadi apa? Jadi kalau anak-anaknya rusak jangan dimarahin dong. Tapi bagaimana kita belajar pertama memarahin diri dulu kan begitu. Karena generasi orang-orang takut akan Tuhan itu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Karena itu kita perlu keberanian, kejujuran. Anak-anak itu bukan sekadar aset masa depan dalam pengertian. Nanti kalau yang perempuan kawin sama anak orang kaya, bawa ke rumah ada itu mantu kaya begitu ya. Kalau anak laki jadi bisnismen kaya dah. Kawin sama anak perempuan yang lebih kaya lagi supaya tambah kaya lagi begitu. Wah tuh, kalau anak-anakmu kau pikirkan seperti itu, maaf saja. Anda sudah membunuh dia dan sudah menghabiskan masa depannya. Karena kau taruh anak-anakmu hanya semacam angka-angka saja.
yang bisa menambah harta atau penghasilanmu di rumah. Bodoh sekali. Masa anak dijadikan angka? Masa anak dijadikan penambah rezeki dari perkawinan ini, perkawinan itu? Waduh, anak saudara itu punya bandrol apa? Ya, jangan begitu saudara. Itu bukan itu. Karena itu bahwa mereka menemukan kesejatian hidup mereka. Menemukan orang yang memang pas menjadi pasangan mereka. Itu orang yang takut akan Tuhan. Itulah anak panah di tangan pahlawan. Nancep tepat ke tempat sasaran. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Musuh dikalahkan. Dan bukan sebaliknya. Ya. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Yaitu mereka-mereka yang telah mengisinya. Kalau bilang penuh, ya namanya penuh cukup semuanya. Lah kalau cukup, mau kemanapun, mau bagaimanapun, bisa saja. Kan gitu. Ya kan? Nah kalau bisa saja, asik saja. Artinya apa? Pertempuran menjadi menyenangkan. Karena apa? Anak panah penuh ya tabungnya. Banyak. Artinya apa? Kekuatan itu selalu menjadi satu kekuatan ekstra. Bukan banyak anak maksudnya ya. Bukan banyak anak, hati-hati. Tetapi bagaimana kekuatan itu begitu hebat? Karena banyak anak panah, artinya banyak yang bisa dipakai senjata untuk melawan musuh gitu loh. Wow, luar biasa sekali. Maka anak-anak itu menjadi kegembiraan yang ekstra dalam kehidupan ini. Ketika banyak orang mengalami kegelisahan akibat anak-anaknya. Ya. Generasi muda merosot terus tidak karu-karuan. Hidup menjadi semakin menakutkan. Maka bukannya anak panah mengenai musuh seperti yang saya katakan tadi. Tapi anak panah yang mengenai diri sendiri. Timbul permasalahan, timbul persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Akhirnya ini menjadi satu hal yang serius yang mesti diselesaikan. Saudara-saudaraku, hati-hati. Karena itu kita perlu mencermati hidup ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita perlu memainkan peran dalam kehidupan ini. Jangan sampai salah melangkah. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak diri. Saya kira bagian-bagian seperti ini perlu untuk kita lakoni sama-sama begitu. Ya. Sehingga kehidupan-kehidupan itu menjadi satu kehidupan yang indah. Dan anak-anak itu menjadi generasi penerus yang luar biasa. Yesus ya, punya murid 12. Lalu murid-murid itu punya murid-murid lagi. Berkembangnya hebat ya. Lalu menjadi jemaat mula-mula. Berkembang. Oke, itu anak secara rohani kan gitu. Tapi saya suka kalimat Paulus ketika menulis surat kepada Timotius. Aku tahu imanmu yaitu iman yang ada pada nenekmu Luis, ibumu Yunika dan sekarang ada padamu. Wow, Luis, Yunika. Nenek dan ibu yang berbahagia karena kemudian punya cucu atau anak yang punya iman luar biasa. Yang mewarisi iman mereka dan menjadi tokoh yang hebat. Kalau Luis, Yunika orang Kristen biasa-biasa, Timotius jadi orang Kristen luar biasa. Artinya, ia menjadi murid Paulus yang berangkat penginjilan ke berbagai tempat. Ia berhasil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ajaran sesat yang ada di Efesus misalnya. Luar biasa sekali. Maka munculnya anak-anak seperti ini yang dipelihara di dalam cinta kasih dan keutuhan hidup itu, saudara. Maka itu akan menjadi anak panah di tangan pahlawan yang jumlahnya cukup untuk mengalahkan musuh, mengalahkan lawan. Betapa luar biasanya generasi orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kalau ada permasalahan-permasalahan dalam hidup saudara di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, seperti apa yang saya katakan tadi, pertama periksa dirimu, perbaikilah. Kedua, mintalah kekuatan pada Tuhan, bergumullah untuk mendapatkan kembali anak-anak itu. Raihlah, jangan usirlah. Dan begitu. Lalu didik, bentuk dalam cinta, kasih dan kesabaran yang dari Tuhan, supaya dia boleh kembali ke pangkuanmu. Ya. Tidak sederhana, tidak mudah. Tapi itulah pergumulan. Karena kita sudah memulai dengan cara yang salah. Ya. Maka kan muncul akibat. Nah, salah selalu memang mempunyai penebusan yang tidak murah. Nah, itu yang kadang-kadang kita kurang sadari. Begitu kita mau, rasanya mau semua beres. Tapi kesalahan tidak mau ditebus. Ini jadi repot urusannya. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kegairahan-kegairahan itu harus menjadi satu kegairahan dalam memenangkan generasi sangat penting dalam kehidupan kita. Generasi itu seperti saya katakan tadi bukan sekedar aset tadi itu ya. Yang kedua lagi, generasi itu bukan sekedar menjadi penerus nama keluarga, bukan itunya. Tapi bagaimana generasi kita itu menjadi generasi yang bisa menyuarakan kebenaran, memenangkan jiwa-jiwa itu loh. Ya. Jadi jangan terlalu sempit bahwa dia meneruskan nama keluarga. Ya udah dengan sendirinya lah. Ya kalau anakmu masa iya anak tetangga kan begitu. Ya kalau Anda misalnya orang Batak, marganya akan nggak jadi marga B, nggak usah diomongin lah itu. Udah automatically itu kan begitu. Jadi bukan itu bisnis kita.
Tapi bagaimana kemudian anak yang lahir semarga dengan bapaknya, karena anak bapaknya, ya, mesti menjadi anak yang mengabdi kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka saya pikir banyak sekali orang tua mendidik anak dan berhasil dalam studinya. Mendidik anak dan berhasil dalam prestasi olahraganya. Mendidik anak dan berhasil dalam prestasi musiknya dan lain-lain. Tapi saya tidak tahu berapa banyak orang tua berhasil mendidik anak untuk mewarisi iman yang mereka miliki. Sedikit sekali. Kadang-kadang si anak-anak itu dibawa kepada aktivitas-aktivitas pelayanan yang digeluti dilayani orang tuanya. Puji Tuhan, tetapi awas jangan juga buru-buru atau cepat puas. Karena bisa jadi anak itu di situ terpaksa di situ tanpa pernah menikmati. Tanpa pernah menyadari dan mengerti itu dengan utuh dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan. Bahaya kan? Oleh karena itulah kesadaran kebergantungan kepada Tuhan untuk menciptakan generasi dan menjadi generasi seperti anak panah di tangan pahlawan, dengan tabung yang penuh, siap bertempur, berperang dan mengalahkan lawan. Itulah sebetulnya generasi yang akan muncul. Jadi generasi laskar-laskar Kristus yang tangguh. Sehingga dikatakan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya saudara, bagaimana? Ia tidak akan mendapat malu, kenapa? Karena anak-anaknya mendatangkan kegembiraan dan kesenangan di dalam hidup. Bukan sinisme atau makian atau cacian. Saya kira bagian ini jadi penting untuk kita pikirkan sama-sama. Anak-anak kita itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Yang mendatangkan kepuasan karena kita tidak akan malu ketika berbicara. Bahkan di depan musuh-musuh. Kita bahkan mampu membungkam mulut musuh-musuh kita. Lewat apa? Generasi kita. Nah karena itulah kalau generasi Kristen, generasi gereja, anak-anak gereja juga kena narkoba. Lalu bagaimana lah gereja mau katakan, jangan narkoba, anak-anak mudanya kena. Anak-anak remajanya kena. Susah ya? Iya. Maka orang-orang kan mentertawakan, ya elah sampean kan gitu. Jago nih khotbah doang gitu kan. Tapi hidupnya apa? Powernya apa? Alah. Kacau lah kalau sudah begitu saudara. Iya kan? Nah karena itu perlu kesadaran-kesadaran yang utuh di dalam diri kita. Untuk memeriksa, dan sekali lagi saya bilang saya suka memeriksa diri. Ya, menemukan kesejatian itu. Nah oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam bagian-bagian ini, kesadaran yang penuh tadi kita bangun menjadi satu demonstrasi yang luar biasa. Maka anak kembali lagi bukan sekedar aset. Ya. Anak bukan sekedar penerus generasi. Bukan. Tapi pewaris iman yang luar biasa. Ya. Jadi anak bukan sekedar anak yang akan mendapatkan deposito dan itulah kebahagiaannya. Masa depan anak adalah warisan yang kita tinggalkan, rumah dan ini dan itu. No. Keimanan. Keilmuan. Kalau dia punya iman, dia punya ilmu. Dia akan punya mental kuat dan moral baik. Dan masa depan mudah bagi dia. Tapi Anda memberi dia harta. Tidak memberi dia iman. Sekejap harta itu akan habis poya-poya. Anda membunuhnya. Justru karena pemberianmu. Kau sudah mematikan dia. Karena itu jangan terjebak. Jangan menjadi salah. Tetapi kuat dan tangguhlah dalam kehidupan ini. Supaya kita bertarung di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kita menjadi kuat. Ya, maju terus. Itu penting sekali. Nah karena itu saudara yang kekasih, pikirkan dan camkan bagaimana kehidupan itu kita nikmati di dalam kehidupan keluarga itu. Bahwa sia-sialah sebuah keluarga kalau bukan Tuhan yang memberikan generasi dalam keluarga itu. Karena sesungguhnya generasi adalah upah. Sesungguhnya generasi adalah ketenangan dan kepuasan bagi orang-orang percaya. Sesungguhnya generasi adalah hal di mana iman itu diwariskan dan anak-anak itu menjadi pewaris-pewaris iman yang sah, yang memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, memikirkan kehidupan bersama dengan Tuhan, lolos dari kesia-siaan, mendapatkan kegembiraan dan kemenangan, baik di dalam properti, security, activity dan ekonomi, begitu pula dalam generasi, menjadi ciri khas orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tapi hati-hati lagi, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak sekedar bicara aktivitasnya, tapi kualitas hidupnya. Ya. Orang yang bersandar pada Tuhan itu tidak sekedar membicarakan siapa dia, tapi siapa Tuhannya. Wow, luar biasa sekali. Ya. Nah oleh karena itulah kesejatian kekristenan itu harus kita cari dan kita temukan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kegembiraan dan kesenangan. Sebaliknya, ketika saudara mengalami kepahitan, kepedihan karena anak begini, anak begono, begitu ya, saya kira kita harus kembali untuk membereskan itu, memperbaiki posisi kita di mana supaya menjadi benar di hadapan Tuhan dan membawa anak-anak itu ke jalan yang benar.
Tapi kalau anak-anak kita mau disuruh jalan benar lah, kita sendiri tidak benar-benar, waduh, egois banget. Itu kan namanya penindasan terhadap kebebasan anak kan. Ya. Artinya apa? Nah kalau orang tuanya gitu, anaknya boleh begitu dong. Tapi kalau kita nggak mau anak begitu, ya kita jangan begitu dong kan gitu kan. Nah itu yang kita mesti pikirkan mestinya, saudara. Ya. Itu yang mesti kita pahami betul-betul. Sehingga itu menjadi satu semangat, satu tekad yang kita wujud nyatakan di tengah-tengah pergumulan pertarungan ini. Sehingga kembali lagi tadi, kita tidak menjadi malu di dalam kehidupan itu karena apa yang dikerjakan anak-anak kita. Tapi mendatangkan kepuasan, mendatangkan kebanggaan karena mereka takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan itu. Jadi generasi sebuah pertarungan serius loh saudara. Pertarungan keimanan kita. Jadi bukan soal pertarungan generasi penerus marga atau penerus keluarga gitu ya. Atau generasi sebagai aset itu bukan. Tapi lebih dan lebih jauh lagi untuk kita menemukan kesejatian makna itu. Ya. Nah ini penting untuk kita pikirkan sama-sama. Nah oleh karena itulah bagian-bagian seperti ini menjadi bagian-bagian pembelajaran yang penting di dalam kehidupan. Akhirnya saudara yang kasih, perhatikan keluargamu. Kalau anak-anakmu belum mewarisi iman, demi Tuhan yang hidup, berdoa dan menangislah untuk mereka. Ya, tak terlalu hebat berapa hartamu dan kemana kau menyekolahkan dia. Karena ketidakadaan iman akan menghancurkannya. Karena itu buru-burulah bawa anak, ajar dia mengenal Tuhan. Tapi sebelum kau memperkenalkan dia, pertanyaannya, sudahkah engkau mengenal dia? Kiranya kesadaran itu muncul pada diri kita. Tuhan menolong kita menemukan kita, diri kita sebagai model bagi anak-anak kita, generasi itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan menganugerahkan generasi. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan inti dalam hidup ini untuk boleh berlaku seperti yang Tuhan kehendaki, berjalan pada jalan Tuhan sehingga kami tidak menjadi salah di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu, kami mau hidup seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biar Tuhan memberkati para orang tua, suami istri yang sudah punya anak. Mereka memelihara anak dan menjadi anak yang beriman. Tetapi memberkati juga para suami istri yang belum punya anak. Di dalam nama Yesus. Biar Tuhan mengerjakan berdasarkan keadaan kehendak Tuhan bagi setiap pasangan. Tapi satu yang kami minta kiranya pada semuanya ada satu kesadaran utuh. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah salah. Terpujilah nama Tuhan. Amin.